Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang e-commerce, pasar digital dan barang digital. Nah, sebelum kita membahas apa sih itu e-commerce, pasar digital dan barang digital, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Yang pertama itu ada Novi Bella Savitri, NIM 195221063. Lalu ada Devina Alfionita, NIM 195221074. Dan ada saya sendiri, Nabila Fatihah, NIM 195221079. Yang pertama adalah e-commerce dan internet. E-commerce saat ini, e-commerce merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antara organisasi dan individual. Revolusi e-commerce masih terbentang luas. Individu dan bisnis akan semakin meningkat dalam penggunaan internet untuk melakukan bisnis karena lebih banyak produk dan jasa hadir secara online dan rumah tangga berganti menggunakan telekomunikasi broadband. Lebih banyak industri akan ditransformasikan oleh e-commerce, termasuk reservasi travel, musik dan hiburan, berita, perangkat lunak atau aplikasi, pendidikan, dan keuangan. Selanjutnya, mengapa e-commerce berbeda? Di sini yang pertama, e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce berada di mana-mana pada setiap waktu. Hal ini memungkinkan kita untuk berbelanja dari desktop kita, di rumah, di kantor, atau bahkan di dalam mobil. Yang kedua, di sini jangkauan global. Besarnya potensi pasar untuk e-commerce secara kasar sama dengan besarnya populasi pengguna internet online di dunia. Untuk yang ketiga, standar universal. Standar teknis untuk menjalankan e-commerce adalah standar yang universal atau sama di belahan dunia manapun. Standar teknis universal dari internet dan e-commerce sangat menurunkan biaya masuk pasar, biaya yang harus dikeluarkan penjual untuk menghadirkan barangnya di pasaran. Di saat yang sama, bagi konsumen, standar yang universal mengurangi biaya pencarian, biaya dalam mencari barang atau jasa yang sesuai. Yang keempat, di sini kaya akan manfaat. E-commerce dapat memberikan pelayanan pribadi bertatap muka dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan ketika melakukan penjualan. Lalu yang kelima, interaktif. Interaktif memungkinkan penjual online untuk menarik konsumen dengan cara yang mirip dengan penawaran secara langsung dengan bertatap muka, namun dengan jumlah yang besar dan skala global. Yang keenam, kepadatan informasi. Kepadatan informasi di dalam pasar e-commerce membuat harga dan biaya menjadi transparan. Transparansi harga mengacu pada kemudahan konsumen dalam menemukan variasi harga di dalam pasar. Transparansi biaya mengacu pada kemampuan konsumen dalam menemukan biaya aktual yang dibayar oleh penjual untuk mendapatkan suatu produk. Yang ketujuh, personalisasi atau kustomisasi. Di sini teknologi e-commerce memungkinkan personalisasi. Penjual menargetkan pesan pemasarannya kepada individu yang spesifik dengan cara menyesuaikan pesan dengan kebiasaan seseorang dalam melakukan klik, nama, minat, dan pembelian terdahulu. Yang kedelapan, teknologi sosial. Generasi pengguna konten dan jejaring sosial. Berbeda dengan teknologi sebelumnya, internet dan teknologi e-commerce telah berkembang menjadi sangat sosial dengan memungkinkan pengguna untuk menciptakan sesuatu sekaligus berbagi dengan teman-teman mereka dengan bentuk teks, video, musik, atau foto. Selanjutnya, konsep utama dari e-commerce. Pasar digital dikatakan lebih transparan daripada pasar tradisional dengan mengurangi ketidaksamaan informasi, biaya pencarian, biaya transaksi, dan biaya menu, bersamaan dengan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan keadaan pasar. Barang digital seperti musik, video, perangkat lunak, dan buku-buku bisa dikirimkan melalui jaringan digital. Ketika produk digital telah diproduksi, biaya untuk mengirimkan produk tersebut secara digital menjadi sangat rendah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu e-commerce, bisnis, dan teknologi.
Tipe e-commerce. Terdapat 3 kategori utama dari e-commerce, yaitu yang pertama yaitu bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke konsumen atau business to consumer B2C, melibatkan pengejaran produk dan jasa ke konsumen individu. Yang kedua yaitu bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis atau business to business B2B, melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis-bisnis. Yang ketiga yaitu bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen atau consumer to consumer C2C, yang melibatkan konsumen menjual secara langsung kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu model bisnis e-commerce. Yang pertama ada portal, merupakan pintu gerbang untuk masuk ke web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana penggunaan mengaturnya sebagai laman muka atau homepage mereka. Yang kedua ada e-tailer. Keunggulan utama dari e-tailer adalah memberikan kenyamanan biaya belanja rendah selama 24 jam per hari dalam 7 hari per minggu, menawarkan pilihan yang banyak untuk konsumen. Yang ketiga ada penyedia konten. Keunggulan utama dari penyedia konten adalah konsumen bisa menemukan konten online yang sangat banyak, sesuai dan membeli konten dengan harga yang relatif murah untuk dimainkan dan untuk dilihat di dalam beberapa perangkat komputer atau smartphone. Yang keempat yaitu perantara transaksi. Keunggulan utama dari perantara transaksi online adalah bisa menghemat uang dan waktu, seperti menyediakan persediaan yang tidak biasa dari produk finansial dan paket perjalanan di satu lokasi tertentu. Yang kelima ada pencipta pasar, yaitu membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, menampilkan produk mereka, dan pembeli bisa dengan mudah membeli langsung dari penjual. Yang keenam ada penyedia layanan. Aplikasi Web2.pro berbagi foto dan situs online untuk menyimpan dan membuat data cadangan. Semuanya menggunakan model bisnis penyedia layanan. Yang terakhir ada penyedia komunitas, yaitu menciptakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa bertransaksi, berbagi hal yang menarik, dan bahkan bermain fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut avatar. Kemudian yang selanjutnya yaitu model pendapatan e-commerce, yang terdiri dari yang pertama yaitu model pendapatan iklan. Yang kedua model pendapatan penjualan, yang ketiga ada model pendapatan pelanggan, yang keempat ada model pendapatan fee atau freemium. Kemudian yang kelima ada model pendapatan biaya transaksi, dan yang terakhir ada model pendapatan afiliasi. Kemudian yang selanjutnya ada jaringan sosial dan wisdom of crowds. Situs jejaring sosial menghubungkan orang-orang melalui bisnis mereka yang sama atau koneksi personal, memungkinkan mereka untuk memiliki teman-teman sebagai target penjualan, saran pencarian kerja, atau teman baru. Konsep The Wisdom of Crowds sendiri menyarankan bahwa perusahaan harus melakukan konsultasi dengan ribuan konsumennya terlebih dahulu sebagai cara untuk membangun hubungan dengan mereka, lalu mereka akan memahami bagaimana produk atau jasa mereka digunakan, diapresiasi ataupun ditolak. Yang selanjutnya yaitu pemasaran e-commerce. Internet menyediakan pemasar dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan ribuan konsumen berpotensi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, pengumpulan data, sistem pengingat, dan surel yang telah ditargetkan. Lalu yang selanjutnya ada e-commerce B2B, efisiensi dan hubungan baru. E-commerce business to business atau bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan. Dengan semakin berkembangnya B2B, transaksi-transaksi tersebut terjalin melalui berbagai macam mekanisme dengan menggunakan internet. Sekitar 80% dari e-commerce B2B secara online masih menggunakan sistem kepemilikan untuk pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada platform digital mobile dan e-commerce mobile. Nah, di dalam platform digital mobile dan e-commerce mobile ini terdapat dua sebab, yaitu aplikasi dan layanan berbasis lokasi dan juga layanan perdagangan mobile lainnya.
Yang pertama itu ada aplikasi dan layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan juga layanan geoinformasi. Dan 74% dari penggunaan smartphone menggunakan layanan berbasis lokasi. Sebuah layanan lokasi, geosocial service, dapat memberitahu kita di mana teman kita melakukan rapat. Lalu ada layanan geoperiklanan dapat memberitahu kita di mana sih restoran terdekat, dan ada layanan geoinformasi dapat memberitahu kita dari rumah yang kita cari dan pertunjukan sosial yang dilaksanakan oleh museum yang dilewati. Kedua, ada layanan perdagangan mobile lainnya. Di dalam layanan perdagangan mobile lainnya, terdapat permainan dan hiburan. Smartphone dan tablet telah berkembang menjadi platform hiburan yang mudah dibawa kemana saja. Smartphone seperti iPhone dan berbasis Android menawarkan permainan digital, film, pertunjukan TV, musik, dan nada dering yang dapat diunduh dan dapat di-streaming. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih membangun kehadiran e-commerce. Yang pertama itu kita melakukan potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Yang kedua, sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Nah, yang pertama itu ada potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Yang pertama itu kita harus memperhatikan area utama di mana kita perlu membuat keputusan. Dan yang kedua itu kita melakukan organisasi dari sumber daya manusia, dan selanjutnya kita harus membawa sebuah tim yang memiliki keterampilan sesuai untuk membangun pembangunan dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Dan yang terakhir, ada sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Perencanaan sasaran kemampuan sistem harus bisa mengidentifikasi sasaran bisnis yang spesifik dari situs. Lalu situs tersebut harus mengembangkan sebuah daftar dari fungsi-fungsi sistem dan kebutuhan informasi. Adalah pembahasan materi mengenai e-commerce, pasar digital, dan barang digital dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.